Kenapa Nah, coba? itu nggak tahu sih. Padahal kan selingkuh itu esensinya adalah nyari yang nggak ada di pasangan kan. Iya benar. Berarti jeleknya di pasangan tuh nggak ada. Kita cari jelek di orang lain. Bisa benar. Make sense kan? Make sense. Jadi mencari kejelekan gitu ya. Iya, mencari Iya. kejelekan. Karena kan misalnya nih pacar kita udah perfect Udah nih. perfect nih. Cakep, baik, perhatian. Apa gak ada yang kurang lah. Iya. Kita nyari nih apa yang gak ada. Jelek. Jeleknya gak ada. Jadi kita cari jelek di orang lain. Iya, bener juga ya. Gue baru kasih kepikiran jabat tahu. pas ngomong jelek. Itu harus dijadiin ini sih. Halo. Welcome back Tuh ruang aman. podcast. Ini udah mulai ini ya tektokannya. Iya. Chemistry-nya ada. Ruang aman podcast. Terus tagline-nya belum disebut. Iya. Tempat cerita tanpa dijudge. Iya. Agak flat ya. Agak flat. Mau ulangi ada lagi. Udah dong. Harmonisasi gak sih kita? Udah. Ya yuk bikin suara 1, 2, 3 Iya, boleh, nanti. Lain kali gitu ya. Next episode. Nanti di setelah gua ini deh les vokal Ji minta kontak buat les vokal. Ke Mima aja gimana? Mas coba gurunya. Oh iya, ayo boleh semuanya. Ayo. Gua suara berapa? Gua suara 3. Suara 3 tuh aku Gimana sih suara 1 gimana? Gak tahu, goblok kok juga. kita di sini sama goblok kan. Iya. Udah, ayo kita episode kali ini kita mau bahas Ada apa nih? hari ini? Enggak, ini lu pada ngikutin gak sih sekarang tuh komunitas gamer tuh tercemar. Kenapa? Gara-gara siapa? Lu pada tahu Discord kan? Iya, Itu tuh aplikasi buat komunikasi dalam sebuah game gitu, buat Iya. komunitas-komunitas game untuk gak game doang, teman terkenalnya emang untuk game gitu. Iya. Gara-gara si Cuman bapak itu pilot. Tercemar karena Iya. pilot itu. Pilot. Tapi jadinya di sini yang tercemar ya bukan hanya nama game orang yang suka main game doang gak sih? Iya. Profesinya. Profesinya itu juga. kasihan. Terus si Dua-dua. maskapainya juga. Mana dua-duanya lagi. Tapi di gua FYP jadi isinya yang gitu semua lagi. Sama, tapi seru. Bukan seru, jadi was-was. Tapi kalau ngelihat chatnya yang di spill sama itu gelibat anjing sumpah. Tapi kalau yang selingkuh emang kayak gitu ya? Isi chattingannya Ji, mana pernah kan? apa selingkuh? Kurang Itu aja gimana? lagi ya. Itu gimana? Emang kayak gitu ya? Gak tahu. Aku gak pernah selingkuh. Menjujuikan. Tapi Ih, sumpah bener sih, kayak itu banget. kalau gue ya pertama kali baca bukan jijik, gue lebih ke sakit hati kayak anjrit, gue Iya. ngebayangin kalau misalnya gue di Ada posisi si istri ibunya sanya itu. gitu, kayak jing sakit banget cowok liat cowok gue kayak gitu. Sumpah anjing. Padahal Mana ada acara itu lupa ditaruh di mana? itu yang lupa ditaruh tuh charger kan? Iya. Charger kan? Karet. Charger. Eh, Charger karet. charger karet. Charger karet. Ini. Cari. Aduh. Iya. Charger karet. Aduh. Ya tapi itu gue bingung deh kenapa sih orang-orang bisa selingkuh gitu anjay. Gak usah munaif. Apa sih? Munafik. Naif anjing. Gue mau ngomong naif sama munafik, jadinya munaif. Dan ini di live ada yang komen, betul kita sambil live ya guys. Iya. Ada yang komen just ceritain sesar Lembang. Anjir. Tapi Oh BTW iya tapi benar. itu Yang terjadi hari kemarin ini. lagi enggak lah beberapa hari kemarin Iya, emang lagi sering sering gempa. banget Iya, ada gitu. gempa. Gempa. Tapi yang gempa di sini tuh yang tergoyangkan bukan hanya bumi, guys. Apa tuh? Ada hati-hati yang tergoyangkan juga gara-gara si pilot itu Iya. balik lagi. Siapa Tapi sih ya. namanya? Gue lupa. Itu Jangan nanti di deh. spill dong. Gak apa-apa. Gak usah, Itu jangan. kan udah umum. Ya sih, tapi gak usah. Udah viral. Ya udah Siapa sih namanya gue juga gak tahu lagi. Elmer. Elmer. Ya, Elmer. Elmer. Tapi ya, dari pas si kasus itu naik tuh banyak banget kasus perselingkuhan di Twitter yang ikut naik juga. Oh iya. Iya, gue Tapi tuh emang kayak gitu sih. Kayak Iya kan? kemarin-kemarin juga yang selingkuh-selingkuh digitu-gituin. Dan kasihannya lagi itu adalah orang-orang yang berbewokan. ya Tercemar. jadi korban, Gue liat satu meme yang kayak lagi nyapu gitu kan. Terus ada teksnya kayak nanti kalau nyapu harus sampai bersih, takut Cowoknya bewokan. takut cowoknya berewokan gitu. Kalau nyapu jangan gimana sih?
Iya kalau Iya, nyapu tuh bener. jangan harus bersih banget Biar gitu cowoknya supaya nggak biar cowoknya berewokan. nggak berewokan. Iya. Langsung kayak semangat anjing. Kalau dulu kan kita seneng banget gitu ya. Karena Cowok-cowok dulu tuh bewokan karena rulesnya tuh Zayn Malik. Zayn Malik gitu. Siapa yang nggak mau sama Zayn Malik? Ya. Kalau sekarang nggak, makasih. Ya kita yang bener-bener aja lah ya sekarang. mah. Ya gimana nih? Kalian ada yang punya cerita atau Gue gimana? ini tapi lucu sih. Apa Kayak tuh? waktu awalnya case selingkuhnya kan, Iya. chatnya itu kan rame tuh. Terus gue ngobrol sama cewek gue kayak, kamu tahu gak yang selingkuh gitu. Terus gue lihat kan kayak, oh ini. Awalnya tuh, ceweknya pramugari. Iya. Gue pikir pantesan mau selingkuh. Biasanya kan kita lihat pramugari cakep lah. Iya benar. Terus emang waktu itu kan gue lihat dari postingan Instagram. Jadi kecil kan. Terus gue bilang kayak, ceweknya juga selingkuhannya nggak jelek-jelek banget awalnya. Karena lu lihat dari jauh. Karena lihat dari jauh nih. Jadi Gue tidak menjudge ini. Gimana ya emang. Emang pengen dijudge aja nggak apa-apa, pantas dijudge soalnya orang kayak gitu. iya. Terus gue lihat panas nih cewek. Iya, panas nih. Gue lihat Panas akun gitu. istrinya kan. Kayak Cakep wah ya. cakep banget, badannya bagus banget Kurang itu. apa ya? Terus kayak mungkin berarti kan selingkuh ke yang lebih dong harusnya. Harusnya. Terus kayak cewek gue masih kayak nggak setuju tuh kayak apa sih cakep-cakep gitu kayak ininya. Terus beberapa hari kemudian kemarin banget gue lihat kayak ada tuh kan foto-fotonya muncul banyak banget gitu. Gila kekuatan netizen bisa kayak gitu Sampai anjing. dicari waktu kecilnya lagi, foto Iya. masih kecil. Terus gue lihat Tapi kayak iya benar. Netizen tuh kalau udah nyariin itu mungkin ini gak banget, jelek ya, tapi downgrade dari istrinya. Iya, downgrade. kan ada yang ngebandingin juga kayak pas si istri sahnya masih jadi pramugari dulu. BTW emang istri sahnya dulu pramugari ya guys. Terus mereka terus dia keluar gitu demi merawat istri suami dan anaknya gitu. Itu cantik banget cuy dibandingin sama si selingkuhan yang sekarang gitu. Kenapa ya kalau selingkuh itu selalu Downgrade. Kenapa Nah, coba? itu nggak tahu sih. Padahal kan selingkuh itu esensinya adalah nyari yang nggak ada di pasangan kan. Iya benar. Berarti jeleknya di pasangan tuh nggak ada. Kita cari jelek di orang lain. Bisa benar. Make sense kan? Make sense. Jadi mencari kejelekan gitu ya. Iya, mencari Iya. kejelekan. Karena kan misalnya nih pacar kita udah perfect Udah nih. perfect nih. Cakep, baik, perhatian. Apa gak ada yang kurang lah. Iya. Kita nyari nih apa yang gak ada. Jelek. Jeleknya gak ada. Jadi kita cari jelek di orang lain. Iya, bener juga ya. Mau Gua baru kasih kepikiran jabat tau. pas ngomong jelek. Itu harus dijadiin ini sih. Harus dijadiin ini cover kita nanti. Next ya. Jeleknya itu ya. Jeleknya itu harus masuk banget tuh. Nah itu makanya mungkin itu alasan downgrade ya. Cuman gue nggak tahu sih. Gue kan belum pernah selingkuh juga ya. Sejauh ini seingat gue. Tapi ada rencana. Enggak dong. Gila, I love you, Dea. Nama cewek gue Dea. Dia ya. Iya, jadi kayak nggak ada sih. Gue tuh sangat bukan gimana ya? Gue nggak respect sama orang-orang yang selingkuh. Nggak tahu kenapa. Mau Siapa yang respect sama orang selingkuh? Maju. Nggak biasanya Maju. kan suka ada. Maju. Gak Dia- perlu di respect aja. Biasanya ada yang saling support loh. Biasanya cewek-cewek nih. Ada case yang saling support. Anda pasti relate dong. Mana nyupport teman mana yang selingkuh, Ji? Yang kepentok nih. Dulu pernah. Jadi bukan nge-support, lebih ke kayak gue tuh lebih setuju dia sama yang ini gitu. Jadi kayak Ya itu "Wah, mensupport. cowok udah nanti lagi aja gitu. Iya sih, emang sih itu dulu waktu zaman-zaman SMP gitu. Itu masih akal sehatnya belum ada. Belum Tapi ada loh di luaran gitu yang kayak disupport supaya nggak ketahuan tuh ada. Ada loh orang-orang kayak gitu. Ini sih ini. Aduh itu Aduh, siapa? circle apa? Circle dajal. Ada nih. Astagfirullah. Enggak. Canda. Duh, yang ini drakor ini. The World of the Marriage. Tahu nggak? The War of the Marriage. Iya tahu. Gue pernah dengar itu. Gue pernah dengar tapi belum nonton. Jadi itu tuh mereka kan satu circle gitu, bukan satu circle, emang satu lingkungan aja gitu. Nah orang-orang yang kenal sama si selingkuhan, sama si yang selingkuh, sama yang diselingkuhin ini tuh pada diem, bener-bener nutup-nutupin banget. Jadi kalau di depan si istri sahnya seakan-akan, oh iya kalian pasangan yang
romantis gitu, ngedukung lah mereka, semoga mereka langgeng sampai kakek nenek gitu. Padahal mereka juga tahu kalau si cowok ini tuh selingkuh dan mereka juga kenal sama si selingkuhannya, dan malah mereka tuh pergi liburan bareng sama si yang selingkuh dan selingkuhannya gitu. Aduh. Makanya itu seru banget, drakor harus nonton biar emosi lo dapet. Apa tadi judulnya? The World of the Marriage. The World of the Marriage. Masa gak tahu sih, itu hype banget cuy. Tahu gue udah pernah dengar. Yeah. Pernah dengar, cuman kayak itulah Ayam. apa? Ji, ini tadi gimana sih cara ngepinin komen sih? Oh bisa, itu katanya di live itu ada yang komen lagi bahas tentang faker katanya. Faker. Yang mana ini? Faker apaan faker? Faker. Boleh dong Gama komen ya Gam? Ya udah keluar lagi si Gama. Faker tuh ini ya yang suka. Suara gue kenceng banget, pantesan anjing kaget. Iya, suara mana tadi tiba-tiba kegeser. Faker. Kok yang di mana tuh nggak bisa dipin ya Mim? Iya makanya bisa. Udah. Ya, tapi itulah tentang perselingkuhan yang terjadi kemarin kan. Terjadi dari perspektif kalian masing-masing. Ada nggak sih hal yang bisa diambil sisi positifnya dari selingkuh? Karena gak kan ada juga. Tapi ada juga yang dari selingkuh bisa nikah loh. Ada Mim. Siapa sih Gina? Bukan Gina, yang penyiar. Benar, Gina. Nikta Gina. Nikta Gina. Ardito juga. Ya dia dari selingkuh jadi nikah. Tapi kan baru cerai. Itu sisi negatifnya. Itu sisi negatifnya. Enggak, tapi Nikta Gina tuh dari selingkuhan. Kalau itu udah ini umum kan? Ya, udah umum. Dari selingkuhan loh. Itu bisa langgeng gitu. Jadi ada nggak sih sisi positifnya gitu kalau dari kalian? Kalo dari lu deh Mim, gimana nih? Lu kayak gak setuju banget nih. Susah banget. Resah. Enggak banget lagi. Maksudnya gue gak bisa menormalisasi, gue gak bisa mewajarkan orang-orang yang selingkuh. Dan menurut gue orang yang selingkuh tuh sisi positifnya apa ya? Enggak, bukan orangnya ya, tapi positif dari si perilakunya, dari si selingkuhnya ini ada nggak sih? Kayaknya kalau mungkin yang tadi ya, kita nyari yang nggak ada di pasangan, tapi kita selingkuh ke yang lebih baik, itu jatuhnya positif atau negatif? Tetap negatif sih menurut gue. Maksud gue kalau misalnya emang lu ingin mencari hal yang lain tuh, ya udah selesaiin satu. End dulu sama si cewek ini. Gitu. Jangan jadi double gitu, jangan lah. Iya. Waduh. Dan gue tuh aneh ya, maksudnya kan bisa dibilang rata-rata yang selingkuh tuh nggak cowok juga sih, maksudnya cewek juga banyak yang selingkuh. Juga ada. Tapi katanya tuh kalau misalnya cowok selingkuh tuh dia tuh nyari yang lebih kayak apa yang lo tadi bilang, nyari yang lebih yang nggak ada di pasangan. Tapi cewek tuh biasanya nyari yang sama yang nggak ada di pasangan, cuman yang kayak nyari kenyamanan lain. Oh, ada yang lebih perhatian sama dia. Iya gitu, yang nggak ada di cowoknya. Misalnya cowoknya cuek, ada cowok yang lebih care. Ya why not? Sama aja nggak sih kayak nyari. Ya sama aja, cuman kalau cowok tuh lebih ke kayak fisik. Iya fisik gitu. Atau cuman kalau cewek lebih. Bisa. Bisa loh. Iya sih bisa. Bener. Misalnya cewek yang sekarang tuh nggak bisa diajak having gitu. Having fun. Tapi si yang selingkuhannya ini bisa, ya why not gitu kan? Ya. Coy, yang udah nikah aja sekarang kan melihat bisa selingkuh, apalagi yang belum menikah gitu, apalagi yang masih pacaran gitu kan. Tapi selingkuh tuh adalah penyakit sih. Banget. Setuju. Gue sangat gimana ya? Itu menjadi alasan gue nggak respect sama orang yang selingkuh. Karena hal itu bisa keulang terus gitu, ke recall terus. Gue punya temen sendiri, teman deket juga. Iya. Dia emang tipikal gimana ya? Fuckboy player lah yang di mana ini. Cuman dia tuh misal kayak deket dari sama si A, terus tiba-tiba deket sama si B nih dalam waktu yang bersamaan. Misal hubungannya dua-duanya kandas, terus next time-nya dia tuh udah bilang kayak gue nggak akan ini lagi lah gitu, nggak akan kayak gitu lagi gitu, nggak akan ngedeketin cewek lain lagi. Tapi tiba-tiba terulang lagi. Jadi kayak ya emang udah susah sembuhnya itu terus karena gini deh. Dulu orang-orang, mungkin gue nggak terlalu relate ya, tapi misal anak-anak di bawah umur yang ngerokok, kayak
awalnya tuh takut gitu untuk ngerokok kan. Iya. Terus dia nyoba, terus kayak enak gitu. Misal kayak enak. Mau segimanapun dia bilang kayak tahun depan gue berhenti ngerokok gitu, akan susah gitu. Dan kalaupun misal emang bener bisa stop, gak memungkinkan 2 tahun 3 tahun ke depannya akan gak akan ngerokok lagi gitu, akan bisa aktif lagi gitu. Ada kemungkinan itu gitu. Karena dan selingkuh dia, juga kayak gitu. Udah ngerasain enaknya gitu ya. Dia udah tahu, jadi dia lebih berani gitu loh untuk ngambil decision itu. Iya. Kalau Ngerti sih. sepemikiran gue sih. Tapi kenapa ya orang yang selingkuh tuh kenapa lo nggak ya udahin dulu aja gitu? Kenapa harus selingkuh? Ya nggak sih? Kayak lo cukup udahin sama si orang ini, terus lo memulai dengan orang baru, nggak usah lo kayak dua-duanya. Tapi Ji, gue pernah dengar ada salah satu teman gue ngomongnya kayak gini. Ya, lu makan ayam tiap hari, kalau misalnya ayam goreng doang bosen kan? Ya gue pingin dong nyobain ayam rebus atau ayam bakar. Ya udah, lo tinggalin ayam goreng lo. Tapi gue sukanya ayam goreng. Tapi gue cuman bosen sama ayam goreng. Tapi jadi tetap kayak makanan favorit gue ayam goreng. Ya ngerti. Kalau sama-sama ayam ya udah si ayam gorengnya itu kan bisa pakai sambal. Lo tambahin inovasi di hubungan lo. Nah itu harusnya yang ada di pikiran dia kan. Yang bagusnya itu. Cuman kayak bayar rasa penasaran gak sih? Kayak gimana sih rasanya ayam rebus gitu. Lu suka banget ayam goreng, tapi kayak ayam sayur kayaknya enak nih. Nah kayak ntar ada rasa penasaran itu untuk nyoba. Tapi kalau misalnya salahnya kayak gak enak, ya udah tinggalin yang itu. Tapi kalau wah ini enak banget jadi favorit, ya udah yang lama ditinggalin. Kayak gitu gak sih biasanya? Iya. Nah itu tuh cowok ada yang ngomong kayak gitu, menurut gue gimana ya? Ya gini ya buat cowok yang ngomong kayak gitu, lu tambahin bumbu-bumbu di ayam goreng lu. Jangan lu ganti ke ayam yang lain. Ayam goreng juga rasanya bisa jadi kayak ayam bakar, lo tinggal bakar aja. Tapi tetap kan itu ayam goreng, ngerti gak? Ya enggak, itu tetap digoreng. Cuma lo tambahin inovasi baru. Gue mau nanya nih, ada orang yang jualan nggak di sini? Kalau ayam bakar digoreng dulu? Enggak lah. Enggak. Iya, tadi direbus. Enggak, maksud gue gini. Ini kan kita perumpamaan. Ini jadi ngobrolin ayam anjing. Maksudnya perumpamaan gitu. Lo kalau misalkan bosan sama pasangan lo yang sekarang, putus itu bukan jalan yang terbaik. Kalau misalkan lo mau nyoba dulu sama yang lain, ya itu udah lo end dulu aja sama si orang ini. Gue mungkin relate sesuatu kayak mungkin ya dia tuh takut akan sendiriannya dulu. Jadi seenggaknya ada backup plan. Nah itu ngerti. Karena manusia gak cewek-cewek lah, gak ada yang mau rugi lah. Pengalaman gue adalah ketika waktu diselingkuhi itu. Oh, diselingkuhin. Ngomong gue enggak, gue mah anti banget. Mohon maaf. Waktu gue diselingkuhin tuh ya. Si cowok gue ini gak mau mutusin gue karena planning ceweknya itu belum dia dapat. Ngerti gak? Ketika dia udah ngedapetin si cewek yang dijadiin planning ini, ya dia baru berani mutusin gue. Anjing sih itu. Tuh kan emang jadi karena atas dasar ketakutan dia sendiri aja, ketakutan untuk sendiri, maksudnya ketakutan untuk sendiri. Jadi lebih baik kalau misalnya ada backup plan. Jadi kan lo masih punya 2 pilihan nih. Bisa kayak oh ya udah kalau misalnya anggapan yang selingkuhannya enak, aduh jangan enak dong, apa ya? Cocok. Emang ada selingkuhan yang enggak? Gini ya. Iya, maksudnya kayak kalau kita ngerasa selingkuhannya yang lebih cocok gitu, ya udah kita tinggalin yang lama. Tapi kalau misalnya ini kurang, kita ada yang lama gitu loh. Gue pernah, ini waktu SMP sih sebenarnya, cuman omongan teman gue ini tuh masih teringat sampai sekarang. Lo kalau misalkan berhubungan dengan seseorang, lo tahu nih hubungan sebelumnya dia kayak gimana gini. Gue pernah sebelumnya berhubungan sama cowok, pacaran nih. Cowok ini tuh sebelumnya dia selingkuh. Enggak selingkuh sih, jadi kayak masih pacaran, tapi dia udah coba buat nyari-nyari cewek lain lagi gitu loh. Kayak tadi. Iya, buat planningannya. Iya, punya, dan dia masih punya backupan si cewek yang itu gitu. Terus nggak lama tuh si cowok itu ngedeketin gue. Terus kata temen gue gini,
emang sih baik gitu kan ke gue, kayak udah dia kayaknya gak akan kayak gitu, itu mah cuma sama yang kemarin doang. Terus kata temen gue, lo kalau misalkan mau berhubungan sama mau pacaran sama si orang ini, lo tahu kan kemarin dia kayak gimana gitu. Dia tukang selingkuh, dia tukang nyari cewek sebelum putus tuh udah punya cewek lagi gitu kan. Lo jangan berharap dia buat setia gitu. Kemarin aja kayak gitu kan. Nah ada juga temen gue yang dia tuh jadi selingkuhan, tapi akhirnya si cowoknya tuh milih si temen gue. Terus abis gitu temen gue berharap cowoknya setia. Mikir anjing. Lu jadi selingkuhan terus lu Iya kan? Dan gimana ya kalau selingkuhnya nggak sadar tuh kayak oke lah. Apa tuh? Siapa tuh? Pacar saya. Bilangin itu dong, kayak Beb. Kalau misalnya selingkuhnya tuh Lagi tag podcast. secara tidak, woi masuk suaranya. Kalau gue langsung didik lagi. Kita berdua dulu aja. Oke, berdua aja Kayak di sini. misal ada nih kan beberapa yang si ceweknya ini tidak sadar jadi selingkuhan. Oh, karena dia nggak tahu misalnya. Iya, dia nggak tahu kalau si cowoknya tuh punya istri cewek. atau punya cewek gitu. Oke. Dan yang lebih tolol adalah ketika udah punya istri sah. Tahu nih si cowoknya udah punya istri Ya, sah. karena itu atas. Dan dia cemburu sama istri sahnya tuh aneh. Banget. Ya, Itu yang kejadian kan? Iya, yang di si Iya, kemarin yang mah di kayak kejadian gitu. itu. Dan Masa dia bete si ceweknya apa? ikut Ikut flight. main. iya kayak nanti kamu main Tidur berdua, apa sih? iya kayak entah tidur berdua atau gitu apa sih kayak berhubungan lah gitu sama istri. Ya hak dong istri anjing. Iya, anjing. Garis bawahi di sananya istri. Kayak Iya, gua kalau boleh gak sih dia datengin ke sini buat Iya, bukan buat kesel klarifikasi, buat dimaki-maki. buat gue make ini, mohon maaf nih, jadi gak ada tagline-nya, berubah. Tapi Enggak karena ya, emang cocok apa? untuk maksudnya ya kita tidak membenarkan hal seperti itu. Cuman ya balik lagi, kenapa gue tadi nanya ada hal-hal positifnya? Mungkin karena kita kan tidak ada yang mengalami nih satu sama lain. Mengalami Mungkin dari sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami itu ada alasan khusus yang mungkin bisa kita terima, paham gak sih? Enggak sih, menurut gue ya tetap kalau misalnya emang lu nggak bisa sama nih orang, putusin dulu, baru memulailah dengan hubungan yang Iya baru. kan? Itu yang Nggak bisa, selingkuh tuh nggak bisa, Jar. Apa? Lu mau masih melihat sisi positif dari selingkuh? Enggak, gue masih mencari, makanya Kalau lo sudut tuh pandang kayak yang pernah nyari, selingkuh tuh kayak lo kayak nyari buah mangga di tukang sayur, ada sih. nyari jarum di jerami. Iya, maksudnya kayak lo ngapain nyari sisi positif di selingkuh tuh nggak akan ada, Cok. Ya. Walaupun yang sampai menikah pun ya mungkin emang itu mah jalannya lewat selingkuh gitu aja. Nggak ada sisi positifnya. Selingkuh itu menyakiti hati orang, Cok. Iya, walaupun dengan cara putus juga menyakiti ya, tapi selingkuh tuh ada efek yang benar-benar berpengaruh banget gitu. Seenggaknya putus tuh lebih bertanggung jawab kali ya terhadap hubungannya. Maksud tuh Bisa menyelesaikan. sesuatu kayak dengan semestinya kan. Iya. Jadi kayak enggak ini. Cuman gua ini nggak tahu bisa dibilang selingkuh apa enggak. Tapi kayaknya gua ada pengalaman sedikit. Jadi Sedikit selingkuh maksud lo? enggak Mini gimana ya? cheating maksudnya? Ada emang mini cheating? Gak ada. Cheating aja. Enggak, gua ini nggak tahu selingkuh atau enggak. Jadi gua kan sama yang sekarang. Iya. Gue pacaran nih dulu kelas berapa ya? Kelas 3 SMA mungkin atau udah lu kelas 3 kalau nggak salah, awal-awal COVID masih gue inget. Gue putus nih sama cewek gue yang toksik. Gue putus, terus per hari itu juga gue kayak ngajak jalan cewek gue yang sekarang, si Dea. Ngajak main tanpa ada interest apapun gitu, cuma ya udah butuh untuk temen cerita kayak gitulah. Untuk kita ketemu hari itu, terus kita janjian lagi kayak mungkin 2 minggu ke depannya kita ketemu lagi. Karena waktu itu pertemuan pertama gue yang bayarin. Terus pertemuan dia bilang lagi kayak nextnya gue yang bayarin deh gitu. Ketemu lagi 2 minggu 2 minggu ke depannya kan. Ya. Di 2 minggu yang terjadi itu, di jeda itu,
Di hari H pas kan ini gue udah janji ya. Yep. Di hari H gue balikan sama mantan gue yang toksik itu. Tapi lu udah putus dulu. Jadi gue putus dulu, terus gue jalan nih sama si Dea. Oh, iya. Tanpa interest kayak gue suka ke dia gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udah apa sih temen gitu untuk keluar. Tapi itu mah nggak selingkuh nggak sih? Iya, ntar sabar belum. Oh, iya. Dan setelah dijeda 2 minggu itu, di hari H gue mau ketemu si Dea ini, mantan gue balikan lagi sama mantan gue. Entah kenapa. Ya itu mungkin karena part of tolol aja gitu ya. Part of gue yang tolol. Terus ya itu gue ini suaranya jadi gak enak anjing. Enak kok. Oh, enggak, aman. Enak. Ya pokoknya gue ketemu lagi sama si Dea dalam kondisi udah balikan. Oke, paham gue sampai sini. Itu termasuk selingkuh atau enggak? tidak? Tapi gue cuma main malam itu gitu dan gue ngomong. Untungnya adalah gue ngomong ke si Dea malam itu dan itu ada 5 detik suasananya hening. Lu ngomong ke pacar Enggak. lu yang balikan itu enggak? Gue ngomong ke pacar gue yang mantan gue yang waktu itu kayak mau main sama temen. Karena itu baru mungkin itu bisa jadi part of cheating, tapi menurut gue itu bukan yang maksudnya selingkuh banget, karena lo mending ngomong langsung ke si Deanya lo balikan daripada nanti after itu tuh Deanya berharap ke lo. Malah itu, lebih banyak hal-hal yang kebohongan-kebohongan yang lo lakuin itu yang si cewek yang lo yang jadi dilema pada saat kemarin adalah untungnya adalah pas pertama ketemu gue langsung ngomong gitu kalau gue balikan. Karena kalau ini point of view si dia ya waktu setelah pacaran sama gue, dia bilang kayak kalau aja lu nggak ngomong balikan, gue confess. Bingung nggak tuh? Oh, untung keburu lu duluan yang ngomong. Kan? Makanya itu mendingan better dia ngomong gitu ada kan. Kemungkinan ada confess. Ketemu dulu gitu. Karena mungkin gue bisa anggap ini selingkuh karena waktu di jalan kedua ini gue baper. Kalau jalan yang pertama gue nggak baper sama sekali. Jalan yang kedua ini gue udah balikan nih. Hari itu gue balikan. Yeah. Sorenya gue jalan, malamnya gue jalan. Lu jalan nih motoran di Asia Afrika malam-malam berdua kayak jam 9 jam 10 malam gitu. Siapa yang gak baper anjing pada hari itu ya. Terus kayak tapi pas sampai sana gue tahu gue harus ngomong ini gitu loh. Karena itu adalah kata yang gue ucapkan pertama langsung. Dek, tahu nggak? Anjir, apa itu? Gue bilang kayak, Dek, tahu nggak? Ih, kenapa sih getarnya gitu banget ya? Gak ngerti gue aja. Tahu nggak? Gue balikan, gue bilang kayak gitu kan. Terus itu suasananya hening, bener-bener langsung berubah gitu, vibes-nya. Dan kerasa gitu kalau si Dea ini pada saat itu berharap gitu loh. Iya. Ada dia punya perasaan juga pada saat itu. Dan ketahuannya pas gua udah jadian tuh dia cerita kalau waktu itu dia bilang kayak ya kalau aja lu nggak ngomong, kalau gua sampai confess, lu akan ngomong gimana? Dan gua harus memilih 2 orang. Ya gimana? Gua nggak bisa tinggalin dua-duanya gitu kalau disuruh milih pada saat itu. Tuh kan cowok tuh gitu. Anjingnya cowok tuh kayak gitu ya. Enggak, karena gini, dengan alasan yang mantan yang lama masuk kita waktu itu balikan kan. Jadi gue punya tanggung jawab untuk di dalam hubungan ini. Tapi di sisi lain gue ini punya bukan hubungan khusus sih. Kayak nggak tahu, gue tuh kayak punya koneksi aja sama si Dea tuh untuk mungkin karena dulu pernah pacaran juga ya. Jadi kayak ada titik di mana ya gue juga masih suka gitu. Menurut gue itu cheating. Iya memang. Karena lu ada perasaan. Ngerti gak? Iya. Kalau misalnya lu cuman sebatas jalan doang di kayak jalan yang awal, itu kan gak ada perasaan apa-apa kan. Ya. Tapi yang kedua ini ada perasaan dan jadinya malah kikuk gitu. Ya itu menurut gue adalah salah satu, ya gak sih Ji? Iya. Salah satu kan gue tadi ngomong part of cheating. Iya, part of cheating.
ternyata gue punya track record selingkuh. Tapi sama cewek gue yang sekarang juga. Jadi kayak nggak. Pantesan Tidak dia ini. dari tadi mencari sisi positif. Enggak, karena gue dari kejadian itu sampai gue jadian juga lama juga, bukan yang kayak tetap dibangun lagi gitu loh. Jadi enggak ya udahlah itu. Gimana Ji? Menurut lo Ji? Tapi kan gue sadar. Gue punya cerita yang sama soalnya. Gue sadar. Wah si anjing dua-duanya sama. Tapi Makanya. kalau si Jarvan kan dia kayak gitu konfirmasi. Kalau gue beneran selingkuh. Jadi gue balikan sama mantan gue. Bro. Terus gue langsung mutusin. Baru aja kita gak ngomong gak respect sama orang yang selingkuh. Ji, gimana? Enggak gini. Jadi dulu tuh gue tuh pacaran sama mantan gue udah lumayan lama, sayang sama hubungan gitu loh. Kita putus, terus habis gitu pas gue putus ada nih satu orang yang nembak gue karena dia tuh ngejar-ngejar banget gue. Terus sampai yang kayak gak apa-apa lah kamu mau maksudnya masih gal move sama si mantan kamu ini, yang penting aku pacar kamu. Terus kata gue ya gue gak mau lah, gue takutnya lu sakit hati sama kelakuan gue gitu. Gue aja belum ada perasaan sama lu dan gue masih gal move sama mantan gue, masa gue pacaran sama lu? Gak apa-apa, dia ngomong gitu, aku bantuin kamu buat lupa sama mantan kamu. Terus ya udah kata, terus jadi dia tuh ngajak teman gue juga buat ngehasut gue biar kayak udah nerima si cowok ini. Terus ya udah gue terima, tapi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang kayak masih berhubungan sama mantan gue, lu jangan gimana-gimana karena ini lu sendiri yang ini kan. Lu kasih disclaimer di awal. Iya, gue ngomong langsung. Terus lucu banget. gue ngomong kayak gini. Terus kata si cowok ini nggak apa-apa, gue terima gitu. Udah akhirnya kita pacaran dan ternyata si cowok ini emang baik banget, si cowok yang baru ini tuh baik banget. Terus si mantan gue tuh tiba-tiba balikan. Nah si mantan gue tuh nggak tahu kalau gue udah pacaran sama cowok ini nih. Jadi ngiranya gue masih jomblo. Si gobloknya gue pada saat itu, karena gue masih suka sama si mantan gue ini, ya jadi gue lebih milih si mantan gue daripada cowok ini. Dan akhirnya gini, mantan gue bilang, ya maaf ya kemarin tuh aku tuh lagi gini lah gitu. Terus kamu mau nggak balikan lagi sama aku gitu. Terus gue ngomong iya. Di situ gue masih pacaran posisinya. 2 hari gak gue putusin. Jadi gue BTW itu sekelas lagi dua-duanya. Wah seru. Dramanya seru kan? Ini kalau diceritain panjang banget sih. Cuman intinya kayak gitu kan. Terus habis itu si pacar gue itu pada saat itu nanya, kamu balikan sama si itu? Enggak, gue ngomong enggak kan. Padahal gue tuh enggak sih. Gue tuh bingung gimana cara. Terus apa yang lu lakuin di sekolah? Nah, gimana? Maksud di kelas apa yang lu lakuin? Gue nggak deket sama dua-duanya. Kalau pacaran aneh banget lagi. Gimana sih pacaran SMP? sekelas? Ya itu SMP. Zaman SMP lo bayangin. Ada itu mah di luar, takutnya kepanjangan ya. Gue cerita pokoknya pada saat itu gue ngomong enggak. Terus habis gitu gue nanya ke temen gue yang dia nyuruh gue sama si cowok yang baru ini loh. Ya. Kata gue, ini gimana tuh kan jadi kayak gini. Kata gue, ya lo tanya hati lo yang paling dalam, lo maunya kayak yang mana. Ya gue tetep Anak SMP. Lo bayangin ngomongin hati yang paling dalam. Iya. Sedalam apa ya SMP? Terus gue bilang kan, gue kan udah ngomong dari awal gue masih gak move sama si mantan gue ini. Kalau mantan gue ngajak balikan ya gue pasti milih dia lah gitu, sejujur-jujurnya gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu mending langsung putusin aja pacar lo yang sekarang, kata temen gue teh. Tapi gue nggak enak anjir, baru pacaran 2 hari kata gue teh. Daripada lo tiba-tiba nanti maksudnya berduaan sama si mantan lo gitu di depan dia gitu. Iya. Ya sih. Ya udah akhirnya pada saat itu juga gue langsung telepon dia. Gue ngomong kayak putus aja ya, kata gitu. Kenapa, kata dia tuh. Gak apa-apa, aku ngerasa gak pantas aja buat kamu gitu. Kamu juga tahu kan alasannya kenapa. Gue ngomong gitu. Terus dia kayak nangis, cowok itu nangis. Abis itu dia nelpon si temen gue ini. Kan posisinya temen gue lagi sama gue kan bareng. Jadi pas si mantan gue si cowok itu nelpon nangis-nangis tuh, gue juga gak denger. Tapi gue kayak tuh kan anjir kasihan, tapi itu kan konsekuensi dia gitu. Itu gue jahat banget sih, gue juga ngerasa gitu. Tapi sampai saat ini gue masih berhubungan baik banget dengan si cowok yang gue sakitin itu. Baik, berarti itu dasarnya emang cowok baik. Cowok baik. Berarti lu salah milih. Iya. Ya karena emang nih gue kalaupun gue nggak balikan sama mantan gue nggak punya perasaan sama dia. Perasaan itu kan bisa dibangun. Kasian. Gue tuh tipe orang yang gini, yang harus gue suka duluan, ngerti gak? Gak bisa kalau si cowok itu yang suka duluan, harus gue yang suka duluan. Baru kalau gue suka duluan gue mancing, nah cowok itu suka baru deh gitu. Itu
keribetan lainnya dari Ya, seekor Seekor, cewek, seorang Fajria. Iya. Ya gitu, maaf lah ya. Tapi lu untuk gak punya masa pengalaman laluku. selingkuh sama sekali, Min? Enggak, karena gue gak suka selingkuh. Ya gak ada orang yang suka. Iya. Hal itu tuh terjadi begitu saja. Itu natural sih. Dan itu Iya. emang Enggak. pure goblok Gua- aja. Ya maksudnya apa ya, gue ngeliat dari banyak orang gitu soal perselingkuhan itu kan efeknya nggak benar ya. Dan ketika gue mengalami hal itu juga sama, rasanya tuh nggak enak. Makanya ya ngapain gue melakukan hal benar. itu ke orang lain gitu. Ya bener, kayaknya kita harus undang satu narsum yang dia pernah selingkuh untuk ngasih sudut pandang. Mau ngundang yang mantan gue, Boleh banget. Bisa. biar Bisa. klarifikasi anjir di sini orangnya tuh anjing. Saya punya titik sebagus apa? Kondo banget orangnya cuy. Anjing, bisa kayak gitu. Ya mungkin Ya udah. buat kalian juga. Janganlah. Janganlah yang punya selingkuh-selingkuh. ya aduh jangan itu Apalagi sekarang tuh media sosial gampang viral. bener. Udah jangan. Track record lah itu bisa ngaruh kemana-mana ya. ngaruh kemana-mana. Gak Dan- bisa dihapus lagi. Iya. Iya. Ntar anak lu Jejak tahu. digital. Iya, digital, kasihan anak benar. lu, kasihan yang jadi anaknya. Nggak, kalau misalkan kalian ada salah satu korban nih dari perselingkuhan, bisa banget cerita-cerita kita lewat DM Instagram di @ruangamanpodcast atau misalnya bisa komen di kolom Q&A Spotify kita. Jangan lupa di follow juga ya. Oke, pokoknya di episode ini intinya jangan Jangan selingkuh. selingkuh. Tapi gak ada sisi positifnya ya Zar. Iya, Masih nyari, masih. Gak usah, udah gak Kita usah. harus ngobrol dengan sudut pandang yang Gak dia ada. ahli dalam perselingkuhan. Kita jedotin kepala si Jarpan ke tembok yuk. Udah, thank you ya. Udah ya. Bye.